What's up my friend? Aduh, kayak intro siapa gitu ya, YouTuber yang terkenal. Malu saya mau bukan YouTuber. Balik lagi aja ke intro saya. Halo para croters, gimana? Masih suka crot sembarangan? Setelah saya membantu seorang janda memotong rumput dengan diburuhan rokok Jesibo, yang which is janda itu adalah ibu saya sendiri. Saya kembali lagi dengan fresh dan bau rerumputan. Kali ini saya akan membahas film Even Lambs Have Teeth, atau dalam bahasa Indonesia, domba sekalipun memiliki gigi, yang dirilis tahun 2015. Tapi seperti biasa, saya tidak akan pernah lelah untuk mengingatkan para penonton YouTube saya untuk jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel kecil saya ini. Untuk apa? Jelas untuk beli rokok Jesibo, supaya saya tidak perlu memotong rumput dulu untuk mendapatkannya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan tingkah berdosa anak muda yang sedang mabok-mabokan. Namun kegiatan itu hanya singkat saja karena memang Katie ieu banget nak, dan juga Sloan harus merantau untuk bekerja di sebuah pertanian. Dan ketika berada di kamar, terlihat mereka sangat ambisius untuk bekerja karena nanti gaji pertama mereka akan dipakai untuk jalan-jalan, mumpung di tahun 2015 ini COVID belum menyerang. Dan tak lama dari itu, seorang pria yang nyatanya itu adalah paman dari Katie datang untuk menjemput mereka. Dan dia bernama Jason. Sebagai info tambahan, Jason ini adalah pria idaman para mertua karena dia adalah seorang FBI. Setelah sampai ke tempat pemberhentian bus, sebelum mereka berpisah, Jason yang memang seorang FBI menyuruh Katie untuk selalu memberi kabar kepadanya. Dan di setiap pesan yang dibalas harus memiliki kode yang berbeda. Singkat cerita, Katie dan Sloan yang sedang menunggu bus sambil minum kopi kapal miring dihampiri oleh dua pria tampan yang mengaku sebagai anak pemilik pertanian itu. Dan dia menawarkan tumpangan ke para gadis bersegel ini. Karena memang Sloan orangnya mudah tergoda dengan paras dan harta, akhirnya dia membujuk Katie untuk mau ikut dengan mereka saja. Karena terus-menerus mendapat bujukan dari sahabatnya, akhirnya mereka berdua pun ikut. Namun ketika Katie sadar bahwa pertanian tempat mereka melempar CV sudah terlewat, akhirnya mereka berdua pun merasa was-was. Setelah sampai di rumahnya, mereka berdua menjadi panik kembali karena memang rumahnya tersebut berada di daerah terpencil. Namun sekali lagi, pria bernama Jet ini meyakinkan mereka. Lalu ibu dari dua pria yang bernama Jet dan Lucas ini datang untuk menyambut tamunya. Dan kemudian ibu ini mengajak mereka berdua untuk mencicipi kue yang baru saja keluar dari oven. Ketika di dalam rumah, mereka berdua yang memang belum makan dari rumah akhirnya memakan kue dengan lahap. Namun tiba-tiba, yang nyatanya adalah kue itu telah ditambahkan bius. Rasa terancam, mereka berdua pun akhirnya lari. Tapi kalau mereka berdua berhasil lari, pasti filmnya sudah tamat dan tidak seru. Makanya mereka berdua pun tertangkap lagi. Dan film Even Lambs Have Teeth pun baru dimulai. Anjing lah, dari tadi ngoceh filmnya baru dimulai. Singkat cerita, kita diperlihatkan sebuah peti kemas yang nyatanya adalah di dalam sudah ada Katie dan Sloan yang hanya memakai bikini dan dirantai. Dan ketika mereka panik, Jet pun datang dan memperkenalkan bisnis kecil keluarganya, yaitu bisnis jual beli kenikmatan duniawi. Tak lama dari itu, datanglah sang bos untuk menanyakan SMS dari Jason ke HP Katie. Karena di akhir pesannya, ada sebuah kata Apple. Si bos mengira itu adalah sebuah kode, lalu membalasnya dengan kode yang sama di akhir pesannya. Setelah menyelesaikan masalah, para wanita seksi ini disuruh mandi agar para pelanggan yang datang tidak terganggu dengan bau kesang mereka. Namun tiba-tiba, baru saja senang, mereka berdua sudah menuai kekecewaan. Karena faktanya adalah sheriff itu adalah member tetap dari bisnis ini.
Setelah selesai ganti oli, sheriff itu pun keluar dengan wajah yang puas. Dan pasti performa dari sheriff itu meningkat karena dia ganti oli dengan oli yang bukan kaleng-kaleng kongguan. Di sisi lain, Jason yang khawatir karena kode dari Katie sudah salah, akhirnya dia memutuskan untuk mencari dua gadis malang ini. Sesampainya dia di kantor sheriff setempat, dia malah menemukan si pria tambun berkepala botak ini. Like I said in my messages, they never showed up at the farm they came out to work at. What makes you think they were taken? Get some rest. My deputies and I will question everybody at that farm. Karena tidak puas dengan jawaban si sheriff, akhirnya Jason datang ke tempat ngopi terakhir kali Katie dan Sloan singgah dan menanyakan kepada bartender di sana, yang pada akhirnya Jason mendapatkan informasi siapa yang membawa mereka. They're driving. Blue pickup. Alright. Is there anything else? 69 GMC 910, great shape. Kembali lagi kepada dua gadis malang ini, ternyata pelanggan yang datang tidak hanya si sheriff, melainkan ada pria brewok juga yang datang, dan kali ini Sloan lah yang terpilih untuk merasakan rudal abang brewok itu dengan paksa. You know I love you, right? Dan tidak berhenti sampai di situ, datang lagi seorang yang memakai topeng babi, dan dia adalah pelanggan spesial di sana. Lagi dan lagi Sloan lah yang terpilih, dan itu pasti sangat menyakitkan. Setelah semua pelanggan mendapatkan pelayanan, si bos datang untuk merencanakan membunuh dua gadis ini. Karena si sheriff sudah melaporkan bahwa ada seorang FBI yang mencari dua gadis ini. Dan mereka tidak mau mengambil resiko untuk berurusan dengan seorang FBI. Tapi yang si bos tidak tahu, di sana Katie sedang menguping pembicaraan mereka. Singkat cerita, ketika hari esok tiba, si bos dengan para dedengkotnya datang untuk menjalankan misinya. Dan sambil menunggu sang sheriff datang, si brewok lah yang disuruh menjaga gadis-gadis itu. Katie yang tahu mereka akan dibunuh akhirnya berusaha lari dengan cara menggoda si brewok. Karena memang lemah iman, akhirnya brewok itu pun mati akibat dicupang oleh si Katie. Dan akhirnya Katie mendapatkan kunci untuk membuka borgolnya. Tak lama kemudian, sheriff pun datang kembali ke tempat itu. Namun dia terkejut karena melihat si brewok sudah mati dengan indikasi digigit cupang ganas. Dan dia dikejutkan lagi dengan mobilnya dibawa oleh Katie dan Sloan. Namun ketika di perjalanan kabur, mereka melihat dua gadis yang sedang berdiri di pinggir jalan. Karena Katie dan Sloan tidak ingin wanita itu bernasib sama seperti mereka, akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk menghentikan bisnis wik-wik ilegal itu. Dengan diawali, mereka berbelanja peralatan perkakas untuk mempersenjatai mereka. Di sisi lain, Jason yang khawatir datang ke tempat asuransi untuk menanyakan plat nomor truk biru itu. Scene pun berpindah pada si bos yang sedang santai, namun tiba-tiba Feeling better. Those things are awesome. si bos yang tahu lubang pantatnya akan dilakukan pelebaran lubang akhirnya berusaha menyogok Katie dan Sloan, yang malah itu membuat Katie menemukan pistol. Setelah mengambil uang dan pistol, akhirnya fatality pun dimulai. Tak lama dari itu, Jason yang sudah tahu lokasi dari truk biru sampai ke tempat lokasi. Namun dia hanya menemukan si bos dengan lubang pantat yang sudah sangat lebar dan akan mempermudahnya ketika Kembali lagi pada Katie dan Sloan, tidak cukup sampai di situ, mereka berdua menghampiri pria bertopeng babi. Yang nyatanya pria bertopeng babi itu adalah seorang pendeta.
Christ on my side. Scene pun berpindah kepada Jason yang sedang menghampiri kantor sheriff. Namun ketika Jason menelepon HP Katie, tiba-tiba yang membuat Jason akhirnya ditodong dan membuatnya tidak berdaya. Kembali lagi pada Katie dan Sloan yang sedang menghampiri sebuah toko untuk membeli rokok, yang nyatanya adalah sang pendeta diikat selama perjalanan dari gereja hingga toko itu. Dan itu pasti membuat titik sang pendeta selalu bergesekan dengan aspal selama perjalanannya. Dan yang lebih membuat saya kesal, dia dengan lancarnya membacakan ayat pada Katie dan Sloan dan tidak memikirkan perbuatan yang dia lakukan sebelumnya. Dasar babi, kecoa terbang, tikus sawah, ular deri, kancut meong, brontosaurus, tyrannosaurus, megalodon, kontolodon, modarsia. Dan karena sudah kesal, akhirnya Katie dan Sloan membakar si pendeta. Sementara itu, si sheriff sedang ingin menikmati dua tangkapan yang baru, yang dimana di sana juga ada Jason di ruang lainnya. Tapi ketika baru saja ingin mengunboxing wanita itu, sebuah tongkat baseball menghantam kepala mesum sheriff. Dan ketika tersadar, si sheriff sudah diikat dan diajak bermain mati atau hoki. Karena selalu hoki, akhirnya Katie memutuskan untuk langsung saja membunuh si botak. Dan dua wanita yang dibebaskan oleh Katie dan Sloan disuruh membebaskan tawanan lainnya, yang tak lain adalah pamannya sendiri. Scene pun berganti kepada ibu mucikari yang sedang minum. Namun tiba-tiba, yang nyatanya dia dibius oleh Katie dan Sloan, yang entah kapan dia memasukkan obat bius itu. Dan di sana juga sudah ada Jet yang terikat. Karena sudah diselimuti rasa dendam, Katie dan Sloan berniat membunuh anak-anak ibu mucikari ini di depan hadapannya. Dimulai dengan menggeprek kepala si Jet. I guess we're kind of monsters now too. Setelah menggeprek kepala si Jet, mereka berdua membawa si ibu ke si Lucas yang sudah diikat juga. Namun mereka ingin yang lebih ekstrim lagi, dengan cara menyuruh Lucas untuk membunuh ibunya. Karena tidak mau durhaka, akhirnya Lucas tidak melakukannya, yang berakibat kepala Lucas harus bolong ditembus timah panas. Dan Katie membuat seolah-olah Lucas membunuh semua keluarganya dan melakukan bunuh diri. Setelah melakukan semua itu, tinggal si ibu saja yang tersisa. Dan Katie akan membuat muka si ibu yang sudah keriput ini menjadi sangat berantakan dengan cara menempelkan mukanya ke alat memotong rumput. Di akhir cerita, kita diperlihatkan Katie dan Sloan yang sudah kembali pulang dan ingin pergi ke New York untuk berlibur sebelum di lockdown. Dan film pun tamat. Secara overall, film ini membuat batin saya menjadi sangat puas. Karena semua pemeran antagonis di film ini kalah dengan cara yang sangat amat brutal. Tapi yang mengganjal di pikiran saya hanya satu. Apa fungsi dari FBI ini? Katanya seorang FBI, tapi perannya hanya menjadi korban culik saja. Aduh. Dan hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan menjadi mucikari. Udah itu aja.